Halo traders, selamat datang di Traders TV. Jadi kalau misalkan kalian lihat video kita yang satu ini, kalian telah melihat tentang outlook terjadinya crash pada IHSG di tahun 2022. Dan kemudian video kali ini kita akan melakukan update terhadap outlook daripada IHSG dan kemungkinan akan terjadinya rebound pada IHSG dalam waktu singkat. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan cari makan dulu, baru setelah itu kita akan lihat outlook daripada IHSG dan apa saja penyebab terjadinya rebound pada IHSG di bulan Mei di tahun 2022 ini. Nah traders, kita sekarang baru selesai makan di katsu kita. Kalian lihat nih udah habis, enak banget makanannya. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang IHSG, saya kemarin melakukan forecasting terhadap IHSG bahwa adanya full moon yang bertepatan di tanggal 16 Mei di tahun 2022. Dan disitulah full moon akan saya gunakan sebagai momentum untuk melakukan jump in atau untuk melakukan entry ke dalam market. Jadi ketika kita kombinasikan yang namanya full moon ini dan kemudian kita kombinasikan dengan yang namanya time geometry yang kalian bisa lihat di sini, setelah kombinasikan antara full moon dan juga time geometry, dan itu akan membentuk satu turning point yang dapat berpotensi untuk membalikan arah pada IHSG. Sehingga menurut saya nanti di tanggal 16, dan tanggal 16 itu libur, berarti tanggal 17 Mei di tahun 2022 IHSG berpotensi untuk terjadinya rebound, dan kemudian kita bisa manfaatkan momentum tersebut untuk jump in ke dalam market dan kemudian kita bisa make profit di sana. Nah, bagi trader yang belum percaya terhadap moon cycle yang berpotensi untuk membentuk yang namanya turning point pada market, mungkin trader harus lihat video yang ini karena saya berhasil memprediksi terjadinya turning point pada Bitcoin menggunakan first quarter moon. Dan di video yang ini juga saya telah memprediksi Bitcoin menggunakan new moon dan terjadi turning point, dan itulah yang saya sebut sebagai moon cycle berpotensi untuk membentuk yang namanya turning point pada financial market. Dan kemudian di tanggal 16 nanti kita akan lihat apa reaksi IHSG terhadap moon cycle, yaitu full moon yang dikombinasikan dengan time geometry, dan saham-saham apa saja yang masih menarik untuk kita tradingkan dan saham-saham apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk make profit di dalam pasar modern Indonesia. Stay tune terus karena kita akan langsung masuk ke dalam chart. Oke traders, sekarang kita sudah ada di dalam chart. Jadi di depan kalian sekarang sudah terlihat untuk penampakan chart dari IHSG. Jadi tadi kalian sudah mendengar bahwa di tanggal 16 Mei di tahun 2022 terjadinya full moon, dan secara time geometry kita telah mendapatkan time cluster yaitu kurang lebih di tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2022 IHSG berpotensi untuk terjadinya bottoming atau terjadinya reversal. Nah, sekarang kita akan melakukan penandaan area-area support. Di sini kita bisa lihat ada satu multiple rejection di sini, 1, 2 dan 3. Di sini kita bisa anggap ini sebagai multiple rejection, dan kemudian IHSG sudah mencapai multiple rejection areanya. Dan kemudian kita bisa juga melakukan yang namanya penarikan Fibonacci expansion untuk melihat apakah IHSG sudah mulai mencapai support. Jadi secara Fibonacci expansion IHSG telah break dari area 2618 yang menandakan Fibonacci expansion ini sebenarnya sudah tidak valid untuk kita gunakan. Sehingga kita bisa menarik satu yang namanya internal retracement daripada Fibonacci secara garis besar. Kita lihat di sini area 0,618, dan kemudian kita juga bisa menarik yang namanya external retracement di sini, dan ini merupakan area 1272, sehingga dapat kita simpulkan secara sederhana IHSG ini sebenarnya sudah mulai masuk ke area cluster supportnya. Dan kalau misalkan kita mau menambahkan lagi, kita bisa menggunakan yang namanya harmonic support, yaitu adalah internal retracement. Kita bisa lihat di sini rasio 0,5 yang berdekatan dengan rasio 0,618 dan juga 1272 yang menandakan bahwa sebenarnya IHSG sudah mencapai area cluster supportnya, sehingga dapat kita asumsikan IHSG memang valid untuk terbentuk yang namanya reversal nanti di tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2022. Tapi kita harus waspada, di sini ada satu area gap yang belum tertutup, yaitu di 6414. Itu kemungkinan akan terjadinya false break kalau saya lihat. Jadi kalau memang nanti terjadinya false break, dia masuk ke area 6414 dan membentuk yang namanya valid swing low di tanggal 17 Mei 2022. Di sini
plus minus 1 hari ya. Jadi kalau Seninnya libur itu berarti plus 2-nya adalah di tanggal 18 Mei 2022. Sorry, bukan plus 2, berarti plus 1-nya di 18 Mei 2022. Jadi dapat kita asumsikan bahwa memang valid IHSG berpotensi untuk terjadinya bottom dan terjadinya reversal pada area support yang didukung dengan kondisi harmonic support yang terjadi cluster dengan classic support area. Dan kemudian kita lihat nih saham-saham apa saja yang masih menarik untuk kita tradingkan. Di sini kalau saya lihat untuk pergerakan saham-saham batu bara seperti Harum ini kemungkinan akan menjadi market leader daripada penggerak untuk reboundnya IHSG di beberapa hari ke depan. Jadi kalau kita lihat secara sederhana untuk Harum ini, yang pertama dia sudah mulai masuk ke area multiple rejection ya. Di sini kita bisa menarik satu area multiple rejection. Jadi kalau kita lihat kita tandakan satu multiple rejection, dan kemudian ini 2, dan kemudian ini 3. Dan yang kemudian yang terjadi sekarang adalah sudah mulai masuk ke area multiple rejection-nya. Dan sebenarnya kita bisa mengkombinasikan area multiple rejection tersebut dengan menarik yang namanya harmonic support, yaitu Fibonacci. Khususnya di sini saya akan menggunakan external retracement, dan di external retracement-nya juga sudah mulai masuk ke area 1618. Jadi kalau kita lihat di sini dengan kondisi Harum yang mulai masuk ke area harmonic support dan juga area multiple rejection area, didukung dengan kondisi volume yang cukup kuat. Di sini volume ini cukup besar, dan kemudian stochastic-nya di sini sudah mulai membentuk yang namanya bullish crossover. Jadi untuk Harum ini secara sederhana kita dapat simpulkan masih berpotensi untuk menguat. Jadi strategi terbaik menurut saya adalah kita melakukan buy on breakout. Disclaimer own terlebih dahulu teman-teman, segala keputusan di dalam trading ditanggung oleh teman-teman sendiri ya tentunya. Jadi kalau kita lihat di Harum ini ketika terjadinya break dari area 10.700, di situ kita dapat melakukan buy on breakout dengan target terdekat kita bisa menandakan satu area gap di sini, yaitu di 12.575. Jadi strategi adalah buy on breakout tadi, kemudian kita menandakan area supportnya sebagai stop loss. Di sini stop lossnya agak cukup lebar ya, sekitar 11%. Jadi money management juga harus dijaga, disesuaikan terlebih dahulu dengan risk manajemennya yang didukung dengan kondisi risk to reward ratio. Dan kemudian untuk target kedua daripada Harum di sini saya menyampaikan terlebih dahulu di 12.550, dan target terdekat menurut saya berada di area 11.800. Jadi kita bisa kombinasikan area support dan juga candlestick pattern serta volume analysis dan juga stochastic momentum analysis untuk menentukan yang namanya entry point. Dan kemudian selain Harum saya juga melihat ada saham Adaro dari batubara juga. Di sini membentuk satu pola yang disebut sebagai descending broadening wedge. Nah, jadi teman-teman kalau ingat di video sebelumnya saya ada sempat memberikan bahwa saya akan melakukan short selling di saham Adaro, tapi akhirnya saya melakukan cut loss karena saya melihat pola descending broadening wedge ini. Tetapi memang dari pola descending broadening wedge ini kita tahu sebenarnya pola descending broadening wedge ini memang berpotensi untuk membentuk yang namanya pergerakan sideways yang semakin lama semakin besar sehingga mengganggu psikologi para trader. Jadi menurut saya strategi terbaik untuk Adaro ini sekarang kita wait and see. Kita lihat ketika besok Adaro ini mampu menembus satu area base-nya. Di sini kita lihat di sini akan menjadi area resisten daripada base untuk saham Adaro. Karena di sini pergerakannya ini cenderung membentuk ranging pergerakannya. Jadi resistennya di 3240. Jadi ketika dia break dari 3240 itu akan menjadi momentum untuk entry. Kenapa? Karena secara volume di sini sudah mulai oke, volume sudah mulai ada peningkatan, dan kemudian di sini untuk stokastiknya memang masih flat, tapi kita bisa tunggu ketika dia break harusnya stokastiknya sudah mulai membentuk yang namanya bullish crossover. Jadi di situ akan menjadi momentum kita untuk entry. Lalu kita hitung secara risk to reward rasionya. Ketika kita buy on breakout di 3250, stop lossnya itu kurang lebih di 2940. Jadi untuk target price terdekat yaitu di area resistennya 3480. Memang risk to reward rasio tidak terlalu ideal, tapi kita juga bisa mengkombinasikan dengan yang namanya golden ratio sebagai target price utamanya. Jadi target price utama untuk saham Adaro ini ketika dia break dari pola descending broadening wedge dan dia break dari base ini dengan kondisi momentum yang tadi sudah saya sampaikan bahwa akan terjadinya bullish crossover, maka 3690 akan sangat mungkin bagi Adaro untuk mencapainya. Lalu kalau kita lihat untuk saham selanjutnya ada Indi. Ini masih satu di sektor coal ya, atau dari sektor batubara. Jadi Indi ini menarik. Kenapa Indi menarik? Jadi kalau saya lihat ini membentuk
pola yang disebut sebagai double bottom. Jadi ini pola double bottom yang berpotensi untuk melanjutkan pergerakan ini untuk berpotensi mengarah ke atas atau menguat ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga dari stochastic momentumnya membentuk satu yang disebut sebagai bullish divergence, dan kemudian di sini masih base memang, jadi kita bisa menunggu konfirmasi daripada pola double bottom dengan melakukan buy on breakout di area 2770. Kita hitung terlebih dahulu stop lossnya. Nah, stop loss ini cukup lebar ya, jadi stop lossnya itu kurang lebih sekitar 12%, dan kemudian kita bisa lihat juga dengan target price utamanya kita bisa menggunakan golden ratio ya. Jadi di sini 2618 sangat mungkin dicapai. Kenapa 2618 dan kenapa bukan 1618? Karena kita juga akan mengukur target price daripada double bottomnya. Nah, target price daripada double bottomnya di sini kita lihat masih risk to rewardnya kurang daripada 1:1, jadi stop lossnya bisa disesuaikan terlebih dahulu dengan risk manajemennya, dan untuk target price utama yaitu di 3290. Lalu kita lihat untuk saham selanjutnya ada Excel, ini di luar saham batubara ya, XL Axiata. Jadi kalau saya lihat Excel ini menarik, kenapa? Karena Excel ini sudah mulai mencapai area multiple rejection-nya. Jadi kalau kita lihat di sini satu area multiple rejection di sini. Nah, ini akan disebut sebagai flip over area. Jadi Excel ini yang pertama sudah masuk ke area multiple rejection, dan di sini juga ada satu area base ya. Jadi kalau kita asumsikan ini adalah rally base rally yang berpotensi untuk membentuk yang namanya turning point pada saham Excel. Jadi kalau kita lihat di sini juga candlestick-nya sudah mulai pin bar, dan kondisi stochastic momentumnya kalau kita lihat di sini sudah mulai masuk ke area oversold dan membentuk yang namanya bullish crossover mungkin nanti ketika terjadinya valid swing low. Jadi strategi terbaik untuk Excel menurut saya adalah buy on breakout, yaitu di area 2870 dengan stop lossnya kurang lebih di area 2670, dan target utamanya kita bisa cari area gap di sini yaitu di 3190. Jadi ini risk rewardnya 1:1,6, masih sangat ideal untuk kita tradingkan, tinggal dijaga aja money manajemennya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk saham ISAT ya. Jadi ISAT ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena ini memang pergerakannya impulsif. Jadi disclaimer on terlebih dahulu teman-teman, ISAT ini pergerakannya cukup impulsif dan cukup kencang ketika dia bergerak rally maupun bergerak turun ke bawah. Jadi harap hati-hati, money management dijaga, jangan terlalu serakah. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ISAT dia sudah mulai masuk ke area multiple rejection area juga, dan kemudian kita bisa menggunakan harmonic support yaitu Fibonacci. Dan untuk ISAT ini sudah mulai masuk ke area 0,786. Jadi itu merupakan area support yang cukup kritikal untuk ISAT. Jadi untuk strategi terbaik dari ISAT kita bisa menggunakan yang namanya buy on breakout di 5975. Ketika dia break dari 5975 atau area 6000, kita dapat melakukan buy position dengan stop lossnya di 5350 sekitar 10%, dan target price utamanya kita bisa lihat ada gap di sini di 7025, yaitu dengan kondisi plus sekitar 17%. Jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk buy on weakness saham ISAT ini. Dan kemudian saham yang lain ada ESA. Kita lihat di sini ESA juga sebenarnya sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Memang ESA ini menarik. Kenapa? Karena ini sudah membentuk yang namanya volume yang cukup besar ya. Ini big volume, dan kemudian untuk kondisi momentumnya juga sudah hampir membentuk yang namanya bullish crossover, dan ketika dia membentuk yang namanya bullish crossover, maka pola double bottom yang terjadi pada saham ESA ini akan valid terbentuk. Jadi entry trigger adalah buy on breakout dari neckline areanya. Jadi ketika dia break dari neckline area membentuk valid swing low, karena sekarang ini adalah outside bar ya, atau bullish engulfing, dia akan membentuk yang namanya bullish divergence nanti dari sisi momentumnya. Jadi untuk ESA kita bisa lakukan buy on breakout di 1325 dengan stop lossnya ini memang cukup besar ya. Jadi risk to rewardnya harap dijaga, dan money manajemennya juga harap dijaga. Kalau misalkan tadi biasanya kita menggunakan money management yang 100%, mungkin di saham ESA ini karena stop lossnya cukup besar, kita bisa menggunakan 50% atau bahkan 30% daripada portfolio allocation yang telah kalian tentukan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang money management itu tergantung terhadap risk management yang teman-teman pilih terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat secara target price dari saham ESA ini masih berpotensi untuk mencapai di area 1620, dan kemudian kita juga bisa mengasumsikan penarikan Fibonacci ketika terjadinya valid swing low, maka area 2618 di sini sangat mungkin dicapai untuk ESA mengingat dari kondisinya yang masih bullish. Jadi peluang target daripada ESA ini masih sekitar 35% sampai ke area 1790. Jadi ini akan menjadi wide range trading ya, atau
trading dengan kondisi presentasi yang sangat besar. Jadi money managementnya harus dijaga. Dan kemudian yang menarik selanjutnya untuk melakukan buy on weakness adalah Java. Kenapa Java ini menarik padahal trennya lagi bearish? Jadi kalau kita lihat Java ini sudah mulai masuk ke area flip over ya. Di sini ada satu area support kuat ya. Kenapa ini support kuat? Karena ketika dia masuk ke area support di sini, Java langsung rebound dengan sangat kencang. Maka dapat kita asumsikan ketika Java ini masuk ke area support tersebut, Java ini bisa rebound terlebih dahulu. Kalau kita lihat ada satu area gap di sini di area 1595 yang akan menjadi target price. Jadi strategi terbaik kita bisa menunggu terjadinya break daripada area engulfing, yang bisa kita sebut di sini engulfing, tapi memang tidak terlalu ideal. Jadi buy on breakout di 1420 dengan stop lossnya itu kurang lebih di 1290 dengan target price di 1600. Jadi risk rewardnya sekitar 1:1,3 dengan target price yaitu 12%. Dan kemudian saham yang lain ada dari IMJS. Kita lihat di sini IMJS juga menarik. Kenapa? Karena di sini dia masuk ke area base-nya. Jadi base ini dapat kita gunakan sebagai demand area, dan kemudian kita bisa menggunakan Fibonacci juga di sini untuk menentukan supportnya. Nah, sini untuk IMJS juga sudah mulai masuk ke area 0,786. Jadi ketika dia masuk ke area support, masuk ke area base, masuk ke area demand-nya dengan pembentukan candlestick pin bar seperti ini akan sangat menarik untuk saham IMJS. Jadi IMJS buy on break di 372 dengan stop lossnya kurang lebih sekitar 10% di 338, dan target price terdekat menurut saya ini sekitar 13% di 426. Dan kemudian kita lihat di sini untuk saham selanjutnya atau saham yang terakhir adalah MTDL. Kenapa MTDL ini menarik? Karena yang sebelumnya ini minor daripada bearish trend. Jadi kalau kita lihat ini minor daripada bearish trend, sudah di break dan kemudian dia membentuk satu secondary, dan kemudian ini dua secondary yang terjadi pada MTDL. Ini menandakan bahwa secara trend transition MTDL ini sudah mulai masuk ke bullish trendnya lagi. Jadi kita lihat di sini diagonal trend line-nya ini akan menandakan MTDL ini sudah masuk ke bullish trend, dan kemudian ada satu ledakan volume yang didukung dengan kondisi stochastic momentum yang sudah membentuk bullish crossover di area oversold. Jadi kita bisa menggunakan strategi buy on breakout di area 735 dengan stop lossnya itu kurang lebih sekitar 10% di 655, dan untuk target price kita bisa menggunakan Fibonacci atau external retracement 1618 yaitu di 840 yang akan menjadi target price kurang lebih sekitar 14%. Jadi risk to rewardnya masih sangat menarik menurut saya. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana cara saya menganalisa dan bagaimana cara saya memberikan outlook kepada teman-teman dari pasar modal Indonesia atau saham-saham yang memang masih menarik untuk kita tradingkan. Tapi tentu ingat teman-teman, disclaimer on terlebih dahulu, semua keputusan ada di tangan para trader masing-masing. Oke traders, tadi kalian sudah lihat ke dalam chart untuk saham-saham apa saja yang masih berpotensi untuk kita tradingkan dalam seminggu ke depan. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa untuk klik tombol like serta share kepada teman-teman kalian sehingga video ini dapat bermanfaat dan juga memberikan edukasi kepada trader yang ada di rumah. See you in the next video.